Bayangkan, kamu sedang nongkrong santai di sebuah kafe bersama teman-teman. Sambil menyeruput kopi, salah satu dari mereka tiba-tiba bilang, lo harus banget cobain tempat kopi baru di ujung jalan. Baristanya bisa bikin latte art bentuk muka lo sendiri. Kamu tertawa, tapi di dalam hati penasaran juga. Beberapa hari kemudian kamu datang ke sana, dan ternyata benar, tempatnya seru. Lalu kamu cerita ke teman lain, mereka datang juga. Beberapa minggu kemudian, kafe itu penuh sesak, viral tanpa perlu iklan. Nah, itu yang menarik perhatian Jonah Berger. Dia penasaran, kenapa ada hal-hal yang mudah sekali menyebar, sementara yang lain sepi, meskipun sama bagusnya. Apakah viral itu cuma soal keberuntungan? Ternyata tidak. Dari hasil riset panjang, Berger menemukan bahwa sesuatu bisa menular bukan karena kebetulan, tapi karena ada pola psikologis dan sosial yang bekerja di baliknya. Dengan kata lain, viralitas itu bisa dirancang. Coba pikirkan, kenapa orang rela antri dan bayar lebih mahal untuk kopi Starbucks, padahal kopi sachet di rumah juga bisa dinikmati? Kenapa video bayi ketawa bisa punya jutaan penonton? Atau kenapa kampanye Share a Coke sukses besar hanya karena botolnya dikasih mama orang? Jawabannya bukan cuma karena produknya bagus atau idenya unik, tapi karena hal-hal itu memberi orang alasan untuk berbagi. Orang suka menceritakan sesuatu yang membuat mereka merasa keren, pintar, atau punya informasi menarik yang orang lain belum tahu. Manusia memang begitu, kita ingin dianggap tahu lebih dulu, ingin terlihat update. Ia menyebutnya steps: social currency, triggers, emotion, public, practical value, dan stories. Keenam hal ini seperti resep masakan. Kalau takarannya pas, hasilnya bisa luar biasa. Ide atau produk yang biasa saja bisa jadi bahan pembicaraan di mana-mana. Salah satu contoh yang ia ceritakan adalah restoran di Philadelphia yang menjual cheese steak seharga $100. Kedengarannya gila, tapi justru itu yang membuat orang penasaran. Karena siapa yang tidak ingin bisa bercerita, gue barusan makan cheese steak $100, isinya daging wagyu dan keju truffle. Dengan sekali cerita, mereka terlihat istimewa, dan cerita itu pun menular dari satu orang ke orang lain. Itulah yang disebut social currency, salah satu bahan utama dalam resep viralitas. Jadi, kalau ide atau produkmu belum menyebar, mungkin bukan karena idenya jelek, tapi karena belum ada alasan bagi orang untuk menceritakannya. Jonah Berger menyimpulkan, viral bukanlah hasil keberuntungan, melainkan hasil desain. Kalau kamu tahu cara memicu rasa ingin berbagi pada orang lain, ide yang kamu punya bisa menyebar jauh lebih cepat daripada yang kamu bayangkan. Di bagian berikutnya, kita akan bahas elemen pertama dari rumus ini, social currency. Bagaimana membuat orang merasa keren hanya dengan menceritakan tentang kamu. Bab 1. Social currency, mata uang sosial. Pernah nggak kamu punya teman yang selalu tahu hal baru duluan? Dia tahu restoran baru yang belum viral, tahu film bagus sebelum tayang resmi, atau bahkan punya info gosip yang belum keluar di media. Setiap kali nongkrong, dia jadi pusat perhatian. Semua orang pengen dengar ceritanya. Nah, Jonah Berger menyebut hal ini sebagai social currency, atau mata uang sosial. Semakin menarik sesuatu untuk diceritakan, semakin tinggi nilai sosialnya. Dan semakin tinggi nilai sosialnya, semakin besar kemungkinan orang akan menyebarkannya. Berger bilang, orang membagikan sesuatu bukan hanya karena mereka peduli pada isinya, tapi karena itu membuat mereka terlihat baik di mata orang lain. Kita semua, sadar atau tidak, ingin dianggap keren, pintar, lucu, atau istimewa. Setiap kali kita membagikan sesuatu yang unik, itu seperti menunjukkan status sosial kita tanpa harus menyombongkan diri secara langsung. Contohnya tadi, restoran di Philadelphia yang menjual cheese steak $100. Orang datang bukan hanya karena lapar, tapi karena ingin bisa bercerita. Begitu mereka bilang, gue barusan makan cheese steak $100, reaksi orang lain langsung, seriusan. Dan disitulah nilainya. Perhatian, rasa kagum, bahkan sedikit iri, semuanya jadi bentuk penghargaan sosial. Berger kemudian menemukan bahwa ada 3 cara utama untuk meningkatkan social currency. Pertama, menawarkan hal yang luar biasa, sesuatu yang langka, mengejutkan atau sulit diakses.
Manusia suka jadi yang pertama tahu karena itu membuat mereka merasa spesial. Itulah mengapa undangan eksklusif atau edisi terbatas begitu efektif. Kedua, membuat orang merasa seperti bagian dari kelompok istimewa. Misalnya, klub anggota rahasia atau komunitas tertutup. Ketika seseorang bisa bilang, "Aku tahu sesuatu yang orang lain belum tahu," ia merasa lebih penting. Contohnya, situs Guild yang menjual barang mewah dengan akses terbatas hanya untuk anggota terdaftar. Orang-orang berlomba-lomba masuk karena ingin jadi bagian dari lingkaran kecil itu. Dan yang ketiga, memberi orang sesuatu yang bisa diceritakan dengan bangga. Produk, pengalaman, atau ide yang memberi mereka cerita keren untuk dibagikan. Kamu tidak perlu jadi Apple atau Tesla untuk melakukan ini. Cukup buat pengalaman yang membuat orang merasa, gue harus cerita ini ke orang lain. Bayangkan, kamu ke bar dan dapat koktail yang disajikan di dalam bola kaca berasap. Apakah rasanya paling enak di dunia? Belum tentu. Tapi, kamu pasti cerita ke temanmu, dan mungkin posting fotonya di media sosial. Itulah kekuatan social currency bekerja. Bukan sekedar produk, tapi status yang datang bersamanya. Kesimpulannya, orang membagikan hal-hal yang membuat mereka terlihat baik di mata orang lain. Semakin sesuatu bisa meningkatkan citra mereka, semakin besar kemungkinan hal itu dibicarakan dan disebarkan. Dan di dunia yang penuh informasi seperti sekarang, membuat orang ingin terlihat keren dengan membicarakan kamu adalah salah satu cara paling ampuh untuk membuat ide menular. Di bab berikutnya, Jonah Berger akan masuk ke elemen kedua dari resep viralitas, triggers, pemicu yang membuat orang terus mengingat dan membicarakan sesuatu bahkan tanpa sadar. Bab 2. Triggers, pemicu. Pernah nggak kamu tiba-tiba kepikiran sesuatu cuma karena hal kecil yang kamu lihat atau dengar? Misalnya, lagi di jalan, mencium bau roti panggang, lalu tanpa sadar kepikiran roti merek tertentu. Atau dengar lagu Friday di hari Jumat, langsung teringat video Rebecca Black yang dulu sempat viral. Nah, hal-hal kecil yang memunculkan asosiasi itu disebut triggers atau pemicu. Jonah Berger menjelaskan, ide yang menular bukan cuma yang menarik, tapi juga yang mudah diingat. Dan supaya mudah diingat, ia harus sering terpancing oleh hal-hal di sekitar kita. Karena otak manusia itu sibuk, kita diserbu ribuan informasi setiap hari. Jadi, ide yang bisa muncul di kepala kita berulang kali lewat pemicu sederhana punya peluang lebih besar untuk dibicarakan. Berger memberi contoh menarik. Ada dua lagu yang sama-sama terkenal. Satu dari The Beatles berjudul Yesterday, dan satu lagi dari grup lokal yang biasa-biasa saja. Tapi, lagu lokal itu diputar lebih sering karena orang-orang terus menyebutnya dalam percakapan harian. Bukan karena lagunya lebih bagus, tapi karena konteksnya sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Semakin sering sebuah ide terhubung dengan sesuatu di sekitar kita, semakin sering pula ia teringat dan akhirnya tersebar. Contoh lain datang dari kampanye legendaris, Have a Break, Have a Kit Kat. Sebelum kampanye itu, penjualan KitKat datar-datar saja. Tapi, setelah mereka mengaitkan KitKat dengan momen ngopi, penjualan melonjak drastis. Setiap kali orang bikin atau beli kopi, mereka otomatis teringat KitKat dan sebagian membeli. Bukan karena coklatnya berubah, tapi karena sekarang KitKat punya pemicu yang kuat, kopi. Jonah Berger menegaskan, viralitas bukan hanya soal membuat orang tertarik hari ini, tapi memastikan mereka terus teringat besok. Dan itu bisa terjadi kalau ide kita punya kaitan jelas dengan sesuatu yang sering muncul dalam rutinitas orang. Coba bayangkan produk atau ide kamu seperti lagu. Kalau tidak ada pemicu yang memunculkannya di kepala orang, lagu itu hanya akan dimainkan sekali lalu dilupakan. Tapi kalau kamu bisa menautkannya dengan hal yang sering dilihat atau dilakukan orang, lagu itu akan terus diputar dalam pikiran mereka. Pemicu bisa datang dari mana saja, waktu, tempat, benda, bahkan suasana hati. Misalnya, iklan sarapan yang muncul pagi hari akan lebih mengena dibanding malam. Atau, produk yang dikaitkan dengan momen tertentu, seperti es krim di musim panas, akan lebih sering diingat ketika cuaca panas datang. Kesimpulannya, ide yang bagus belum tentu menular kalau tidak punya pemicu yang tepat.
Tugas kita adalah menemukan kaitan antara ide dan kebiasaan sehari-hari orang. Buat mereka tanpa sadar terus mengingat ide itu setiap kali hal tertentu terjadi. Di bab berikutnya, Jonah Berger akan membahas elemen ketiga dari resep viralitas, emotion. Bagaimana perasaan kuat bisa membuat orang tak hanya mengingat sesuatu, tapi juga ingin membagikannya ke orang lain. Bab 3. Ke-emotion. Pernah nggak kamu lihat sesuatu di internet yang bikin kamu langsung pengen ngomong, "Wah, gila, ini harus gua share." Entah itu video yang bikin ngakak sampai perut sakit, cerita yang bikin nangis tanpa sadar, atau kisah inspiratif yang bikin kamu ngerasa dunia masih punya harapan. Nah, Jonah Berger bilang, disitulah kekuatan emosi bekerja. Emosi adalah bahan bakar paling kuat di balik sesuatu yang menular. Berger menemukan, orang lebih sering berbagi hal-hal yang membuat mereka merasakan sesuatu. Bukan yang sekedar informatif, tapi yang menggugah perasaan. Kalau sebuah ide, produk, atau cerita bisa bikin jantung berdetak sedikit lebih cepat, peluangnya untuk menyebar akan jauh lebih besar. Ia mencontohkan penelitian sederhana. 2 kelompok orang diminta membaca artikel berita. Kelompok pertama membaca berita politik yang kering, datar, dan netral. Kelompok kedua membaca berita yang menimbulkan emosi, kemarahan, harapan, atau rasa kagum. Hasilnya, kelompok kedua jauh lebih sering membagikan artikelnya. Karena saat emosi kita tersentuh, kita ingin mengekspresikannya. Dan salah satu cara paling mudah adalah dengan membagikan sesuatu kepada orang lain. Tapi, tidak semua emosi bekerja sama. Berger menjelaskan, emosi dengan tingkat gairah tinggi seperti kagum, marah, atau gembira luar biasa lebih menular daripada emosi yang tenang, seperti sedih atau puas. Contohnya begini, kalau kamu nonton video kucing yang konyol, kamu mungkin langsung kirim ke temanmu sambil bilang, "Lihat ini, lucu banget." Tapi kalau kamu baca berita sedih, kamu cenderung diam, berpikir, dan tidak langsung membagikannya. Jadi, yang membuat sesuatu viral bukan sekedar apakah itu positif atau negatif, tapi seberapa besar getaran emosionalnya. Sebuah kampanye sosial, misalnya, bisa menyebar cepat jika menimbulkan rasa marah terhadap ketidakadilan atau rasa kagum terhadap tindakan heroik seseorang. Intinya, semakin kuat perasaan yang muncul, semakin besar keinginan untuk berbagi. Ada contoh klasik, kampanye video Dumb Ways to Die. Awalnya, itu cuma kampanye keselamatan kereta di Australia. Topiknya serius dan membosankan. Tapi, kemudian dikemas jadi lagu lucu dengan karakter animasi konyol. Lucu, absurd, tapi bikin orang berpikir. Akibatnya, video itu viral besar-besaran di seluruh dunia. Emosi yang campur antara tawa, kagum, dan keheranan membuat orang terus membagikannya. Berger menyimpulkan, kalau kamu ingin sesuatu menyebar, buat orang merasa sesuatu yang nyata. Jangan cuma kasih data atau fakta, tapi buat mereka merasakan degupnya. Karena pada akhirnya, orang tidak hanya mengingat apa yang mereka lihat, tapi apa yang mereka rasakan. Di bab berikutnya, Jonah Berger akan melangkah ke elemen keempat, public. Bagaimana membuat sesuatu mudah dilihat, ditiru, dan menjadi simbol sosial yang menyebar dengan sendirinya. Bab 4. Public. Keterlihatan publik. Pernah kamu perhatikan kenapa logo Apple di laptop mereka menghadap keluar, bukan ke pengguna? Jawabannya sederhana tapi jenius, supaya orang lain bisa melihatnya ketika laptop dibuka. Desain kecil ini membuat setiap pengguna Apple secara tidak sadar menjadi papan iklan berjalan. Dan itulah inti dari bab ini, public atau keterlihatan publik. Jonah Berger menjelaskan bahwa sesuatu akan lebih mudah ditiru dan menyebar jika bisa dilihat orang lain. Manusia adalah makhluk peniru. Kita banyak belajar dengan cara mengamati apa yang dilakukan orang di sekitar kita. Kalau kita melihat banyak orang melakukan sesuatu, otak kita langsung menganggap itu pilihan yang benar, atau setidaknya aman untuk diikuti. Itulah sebabnya antrean panjang di depan restoran justru menarik orang datang, bukan menjauh. Dalam dunia pemasaran, hal yang terlihat seringkali lebih penting daripada hal yang hebat tapi tersembunyi.
Sebuah produk, ide, atau kebiasaan hanya bisa menyebar kalau orang bisa melihat bahwa orang lain melakukannya juga. Kalau tidak terlihat, efek sosialnya berhenti di situ. Berger menyebutnya sebagai build to show, build to grow, sesuatu yang mudah dilihat akan lebih mudah tumbuh. Ia memberi contoh menarik dari kampanye amal yang diam-diam mengubah cara orang berpikir tentang donasi. Ada dua kelompok. Kelompok pertama diminta menyumbang secara anonim. Kelompok kedua diminta menyumbang dan mendapatkan stiker I donated untuk ditempel di baju mereka. Hasilnya jelas, kelompok kedua menarik lebih banyak donasi lanjutan. Karena setiap kali orang melihat stiker itu, mereka teringat bahwa memberi itu baik dan banyak orang melakukannya. Hal yang sama berlaku di dunia bisnis. Produk yang dirancang supaya terlihat di depan umum punya daya sebar yang jauh lebih besar. Contohnya sepatu Toms. Setiap pembeli tahu bahwa satu pasang sepatu yang mereka beli berarti satu pasang disumbangkan untuk anak yang membutuhkan. Tapi lebih dari itu, sepatu Toms punya desain khas yang mudah dikenali. Setiap orang yang memakainya secara tidak langsung menjadi promotor nilai dan mereknya. Di sisi lain, kalau sebuah perilaku atau produk tidak terlihat, maka sulit bagi orang lain untuk menirunya. Jonah Berger bahkan menyebut fenomena ini sebagai the visibility problem. Misalnya, banyak program sosial atau kebiasaan baik yang gagal menyebar bukan karena idenya buruk, tapi karena tidak tampak oleh publik. Kebaikan yang dilakukan diam-diam memang mulia, tapi tidak menular secara sosial. Jadi kalau kamu ingin ide atau produkmu menyebar, buatlah ia terlihat. Desainlah sesuatu yang bisa menjadi simbol atau tanda sosial, sesuatu yang membuat orang lain sadar bahwa hal itu sedang dilakukan. Karena dalam dunia ide, apa yang tampak seringkali menentukan apa yang tumbuh. Di bab berikutnya, Jonah Berger membahas elemen kelima dari resep viralitas, practical value, mengapa orang suka berbagi hal-hal yang berguna, dan bagaimana kamu bisa membuat ide atau produkmu jadi bagian dari percakapan sehari-hari lewat manfaat nyata. Bab 5. Practical value. Nilai praktis. Coba pikir, berapa kali dalam seminggu kamu bilang ke teman, gue nemu trik bagus nih, atau lo harus coba cara ini, hemat banget. Kita semua pernah melakukannya. Kita suka berbagi hal-hal yang menurut kita bermanfaat. Dan itulah inti dari bab ini, practical value atau nilai praktis. Jonah Berger mengatakan, salah satu alasan utama orang membagikan sesuatu adalah karena mereka ingin menolong orang lain. Kalau sesuatu bisa membantu, menghemat waktu, uang, atau tenaga, orang akan lebih terdorong untuk menyebarkannya. Karena berbagi hal berguna, membuat kita merasa pintar sekaligus baik hati. Kita jadi seperti pahlawan kecil di grup WhatsApp keluarga yang tahu cara membersihkan kerak panci tanpa ribet atau tahu diskon rahasia di toko online. Dalam penelitiannya, Berger menemukan bahwa konten yang mengandung manfaat praktis lebih mudah viral daripada konten hiburan biasa. Tapi ada syaratnya, manfaat itu harus jelas, relevan, dan mudah dipahami. Kalau sebuah tips terlalu rumit, orang malas meneruskan. Namun kalau sederhana dan langsung bisa dipakai, ia menyebar dengan cepat. Ia memberi contoh dari dunia nyata. Sebuah surat kabar online menerbitkan artikel berjudul Cara Membersihkan Microwave Hanya Dengan Lemon. Sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Artikel itu dibagikan ribuan kali karena semua orang bisa langsung mencoba sendiri di rumah. Bandingkan dengan artikel opini yang berat dan panjang yang mungkin dibaca tapi jarang dibagikan. Berger juga menyinggung efek deal appeal atau daya tarik diskon. Orang cenderung senang membagikan promo besar, bahkan kalau mereka sendiri tidak membutuhkannya. Kenapa? Karena berbagi penawaran bagus memberi rasa bangga. Kita merasa menjadi sumber informasi berharga bagi orang lain. Tapi agar efektif, promonya harus terasa nyata. Diskon 10% mungkin tidak menggerakkan banyak orang, tapi potongan 50% atau penawaran waktu terbatas langsung memicu dorongan berbagi. Ada juga konsep yang disebutnya Rule of 100. Jika harga produk di bawah $100, lebih baik tampilkan diskon dalam presentase, misalnya 30% off, karena angka 30 terdengar besar. Tapi kalau di atas $100, gunakan nilai nominalnya, potongan 300.000, karena terasa lebih konkret. Hal-hal kecil seperti ini bisa membuat orang jauh lebih bersemangat untuk membicarakan dan menyebarkannya.
Intinya, practical value adalah tentang memberi orang alasan untuk berbagi yang masuk akal. Tidak semua hal harus lucu atau mengharukan, kadang cukup berguna. Kalau kamu bisa membantu seseorang memecahkan masalah kecil, ide kamu punya peluang besar untuk menular. Berger menutup bab ini dengan pesan sederhana. Informasi berguna adalah mata uang sosial yang tak pernah basi. Orang akan selalu ingin terlihat cerdas dan peduli. Dan cara paling mudah untuk itu adalah dengan membagikan sesuatu yang membantu orang lain. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke elemen terakhir dari resep viralitas, stories, bagaimana membungkus ide dalam bentuk cerita, sehingga pesanmu tidak hanya diingat, tapi juga terus diceritakan dari satu orang ke orang lain. Bab 6. Stories. Cerita. Sejak dulu, manusia punya satu kebiasaan yang tidak pernah berubah, bercerita. Jauh sebelum ada tulisan, orang sudah berkumpul di sekitar api unggun dan saling berbagi kisah. Cerita adalah cara kita menyampaikan pengetahuan, menanamkan nilai, dan membangun hubungan. Dan Jonah Berger bilang, dalam dunia modern yang penuh informasi, cerita tetap menjadi kendaraan terbaik untuk menyebarkan ide. Berger menemukan satu hal sederhana tapi kuat. Orang tidak suka membagikan pesan, tapi suka membagikan cerita yang mengandung pesan. Kita jarang berkata, produk ini bagus, beli ya. Tapi kita sering berkata, kemarin gue pakai ini dan lo harus tahu gimana hasilnya. Cerita membuat ide hidup dan mudah diingat. Salah satu contoh paling terkenal datang dari kampanye Blendtec, perusahaan pembuat blender. Mereka punya produk kuat, tapi tidak ada yang tahu. Alih-alih membuat iklan biasa, mereka membuat video sederhana berjudul Will It Blend? Isinya cuma satu. Seorang pria paruh baya memasukkan benda aneh ke blender, iPhone, bola golf, bahkan tongkat baseball, lalu menyalakannya. Hasilnya, semua hancur lebur. Video itu bukan cuma lucu, tapi juga menunjukkan betapa kuatnya produk mereka. Cerita itu menyebar ke seluruh dunia, dan penjualan naik drastis. Orang tidak sekedar ingat blender yang bagus, tapi blender yang bisa menghancurkan iPhone. Pesannya tertanam di dalam cerita. Berger menyebut ini sebagai Trojan Horse of Ideas, seperti kuda Troya dalam legenda Yunani. Pesanmu mungkin tidak menarik sendirian, tapi kalau dibungkus dalam cerita yang seru, orang akan membawanya kemana-mana tanpa sadar. Cerita yang baik membuat pesanmu ikut menumpang di dalamnya. Tapi tidak semua cerita bekerja. Kuncinya adalah relevansi. Cerita harus berhubungan langsung dengan pesan atau nilai yang ingin kamu sampaikan. Kalau terlalu jauh, orang hanya akan mengingat ceritanya, bukan idenya. Misalnya banyak iklan lucu yang viral, tapi setelah ditanya, orang tidak ingat mereknya. Cerita yang baik bukan hanya menarik, tapi juga menyatu dengan makna yang ingin dibawa. Berger juga menekankan pentingnya keterhubungan emosional dalam cerita. Kisah yang membuat orang merasa entah itu terharu, tertawa, atau terinspirasi lebih mudah bertahan di ingatan. Kita tidak menyimpan data di kepala, kita menyimpan perasaan yang datang bersama cerita itu. Kesimpulannya, kalau kamu ingin pesanmu bertahan, bungkuslah dalam cerita. Karena orang tidak mengingat angka atau slogan, tapi mereka mengingat kisah. Cerita mengubah informasi menjadi pengalaman, dan pengalaman menjadi sesuatu yang pantas dibagikan. Jonah Berger menutup bab ini dengan kalimat sederhana. Ide yang baik adalah cerita yang layak diceritakan. Dan dengan begitu, ia menuntun kita ke bagian akhir buku. Bagaimana keenam elemen ini bersatu menjadi rumus utuh tentang kenapa sesuatu bisa menular. Penutup, menggabungkan semua steps. Setelah menelusuri 6 elemen yang membuat sesuatu bisa menular, Jonah Berger menutup bukunya dengan satu pesan penting. Viralitas bukan keajaiban, ia adalah hasil dari desain yang cermat. Ia mengingatkan bahwa di balik setiap ide besar yang menyebar cepat, selalu ada perpaduan dari keenam bahan utama yang telah dibahas. Social currency, triggers, emotion, public, practical value, dan stories. Masing-masing bekerja seperti roda gigi yang saling menggerakkan.
Dan ketika semuanya selaras, hasilnya luar biasa. Sebuah ide, produk, atau pesan yang tidak hanya diingat, tapi juga diceritakan ulang, berulang-ulang dari satu orang ke orang lain. Berger menekankan bahwa membuat sesuatu viral bukan tentang mengikuti tren, tapi tentang memahami manusia. Tentang bagaimana kita berpikir, merasa, dan berinteraksi satu sama lain. Setiap kali kita berbagi sesuatu, kita sebenarnya sedang mengatakan sesuatu tentang diri kita sendiri. Kita berbagi karena ingin terlihat keren, ingin berguna, atau ingin terhubung. Jadi, jika ingin ide kita menular, pahamilah motivasi dasar itu. Ia mengajak pembaca untuk melihat penyebaran ide layaknya penyebaran api. Kamu tidak bisa memaksa api menyala di setiap tempat, tapi kamu bisa mempersiapkan bahan bakarnya, ranting, udara, dan percikan. Begitu waktunya tepat, api akan menyala sendiri. Begitu juga dengan ide, kamu hanya perlu menciptakan kondisi yang tepat agar ia bisa menyebar dengan alami. Berger juga mengingatkan bahwa tidak semua elemen steps harus hadir sekaligus. Beberapa ide bisa menyebar hanya dengan satu atau dua di antaranya. Video lucu mungkin kuat di unsur emotion dan public. Produk eksklusif bisa menular karena social currency. Yang penting bukan jumlahnya, tapi bagaimana kita menggunakannya dengan tepat untuk konteks yang ada. Di akhir buku, ia menutup dengan contoh yang sederhana tapi tajam. Ia bercerita tentang kisah Please Don't Tell, bar rahasia di New York yang tidak punya papan nama. Ironisnya, justru karena ia rahasia, orang-orang tak berhenti membicarakannya. Mereka merasa spesial bisa tahu dan masuk ke tempat itu. Dan begitulah social currency, public visibility, dan story bekerja bersama tanpa perlu iklan mahal. Semuanya mengalir lewat percakapan. Jonah Berger menyimpulkan dengan satu kalimat yang pantas diingat. Orang tidak hanya berbagi informasi, mereka berbagi pengalaman, emosi, dan identitas mereka. Jadi, kalau kamu ingin sesuatu menyebar, jangan fokus pada produk atau idenya semata. Fokuslah pada cerita yang orang ingin ceritakan tentangnya. Itulah inti dari Contagious, Why Things Catch On, sebuah panduan tentang bagaimana ide bisa hidup lebih lama dari sekedar kampanye, karena ia menempel dalam percakapan, dalam perasaan, dan dalam ingatan orang-orang.